Seorang mukmin pasti mempunyai sikap takzim, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengagungkan perintah dan larangan Allah, mengagungkan asma dan sifatnya. Kemudian ia juga mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikannya sebagai tauladan. Juga mengagungkan agama Allah. Ia mencintai dan loyal pada syariatnya serta yakin akan kesempurnaan. Namun ada saja manusia yang tak menghiraukan itu semua. Sebagian mereka meremehkan, bahkan mencemooh agama ini. Sebagian mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sunnah Rasulullah, atau mencibir kaum beriman, dan mencibir syariatnya. Ini menunjukkan adanya nifak atau ingkar dalam hati mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Seorang mukmin sejati adalah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga akan loyal kepada kaum beriman, bukan malah membela dan menaruh cinta dan dukungan kepada orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat 22. Mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melecehkan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mencibir sesuatu dari syariat Islam merupakan bentuk riddah, bentuk keingkaran, dan bisa membatalkan keislaman. Hal semacam ini tidak akan muncul dari hati yang beriman. Adanya bentuk pelecehan seperti ini, merupakan bukti kekufuran dan lenyapnya iman. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Kita sering mendengar perkataan, Allah tidak perlu dibela, karena Allah Maha Kuat Maha Kuasa, atau Islam itu baik sekali, sangat besar, dan sangat indah. Kenapa dibela? Islam hadir membela manusia, bukan sebaliknya, atau perkataan-perkataan semisalnya. Apakah pernyataan ini benar? Apakah kita diam saja? Allah berfirman, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.
Sungguh Allah akan menolong orang yang membelanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hajj ayat 40. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Quran Surat Muhammad ayat 7. Ini merupakan perintah dari Allah kepada orang yang beriman agar mereka membela Allah dengan menjalankan agamanya, mendakwahkannya dan berjihad melawan musuhnya. Dan semua itu bertujuan untuk mengharap wajah Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak bisa maka dengan lisannya. Jika tidak bisa juga maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman, hadis riwayat Muslim dan lainnya. Mengingkari kemungkaran memiliki tingkatan, tidak semua harus dengan tangan. Karena mengingkarinya dapat dilakukan terkadang dengan lisan saja dan bahkan terkadang mengingkari dengan hati diiringi dengan kesabaran. Dan yang berhak memberi hukuman adalah pemerintah yang sah, bukan main hakim sendiri atau dilakukan secara serampangan. Maka marilah kita teguh memegang agama kita. Kita mengambil pelajaran dari apa yang menimpa para nabi. Tidaklah mereka dihina, melainkan mereka tetap kokoh pada agamanya. Kita buktikan bahwa kita tidak lemah dikarenakan hinaan dan cercaan yang ada. Dan tidaklah boleh sama sekali bagi kita untuk memberi loyalitas kepada mereka. Kita tidak bermajlis dengan mereka. Dan teruslah kita menyuarakan kebenaran, sebagai bentuk tauladan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, dan menjadikan kalimatnya sebagai yang tertinggi.